Motor CPU atau kepanjangan dari Complete Build Up adalah motor yang diimpor dari negara asal perakitannya dalam kondisi utuh. Dari sekian banyak motor yang pernah dijual di Indonesia, khususnya motor tipe sport 150cc, ada beberapa di antaranya yang mempunyai versi CPU, dan versi CPU ini keberadaannya sekarang terbilang lebih langka dari versi lokalnya. Karena dulu saat dipasarkan, harganya dibanderol cukup mahal, sehingga peminatnya pun cenderung sedikit. Nah, penasaran motor sport 150cc CPU apa saja yang keberadaannya lebih langka dari versi lokalnya ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Kawasaki KRR ZX150. Motor ini didatangkan secara CPU dari Thailand dan dipasarkan di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2002 sampai tahun 2005. Setelahnya pada bulan November tahun 2006, motor ini mulai dirakit secara CKD di Indonesia. Meskipun secara spesifikasi mesin mempunyai kemiripan dengan Ninja 150RR lokal maupun CKD, ZX150 mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya adalah pada bagian blok silinder, krek as dengan profil lebih tebal, lalu tidak ada perangkat HSAS, serta limiter CDI-nya lebih tinggi di mana ZX150 bisa mencapai 13.000 rpm, sedangkan Ninja RR lokal dibatasi hanya sampai 11.500 rpm saja. Secara spek di atas kertas, ZX150 mempunyai output tenaga 30 horsepower dan torsi puncak 21,6 Nm. Saat dijual di Indonesia, Kawasaki ZX150 dibanderol seharga Rp34.500.000. Harga tersebut selisih cukup jauh dengan Ninja Kiss lampu bulat yang dijual bebarengan pada saat itu, di mana harga Ninja Kiss saat itu masih berada di kisaran 19 sampai 21 jutaan. Berikutnya ada Honda CBR 150R CPU. CBR 150 CPU Thailand ini terdiri dari dua versi, yaitu generasi pertama dan CBR 150R CPU generasi kedua. Kita bahas dulu CBR 150R CPU generasi pertama. Versi pertama ini masuk sekitaran tahun 2002 dan tidak dijual secara resmi oleh pihak AHM, melainkan hanya dijual melalui importer umum. Di negara asalnya, CBR 150R generasi pertama ini dibuat sebagai pengganti dari Honda NSR 150. Maka dari itu, basic frame yang digunakannya memakai tipe twin spar berbentuk kotak, mirip seperti kepunyaan NSR 150. Kala itu, CBR 150R generasi pertama ini dijual oleh importer umum dengan harga Rp37.500.000. Atau selisih 3 jutaan lebih mahal dari harga ZX150. Namun meskipun harganya cukup mahal, peminat motor ini terbilang cukup banyak, bahkan saking populernya, banyak pabrikan motor Cina yang mengkopi desain motor ini dan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Untuk spesifikasi mesinnya, CBR 150 generasi pertama ini mengusung mesin 150cc DOHC 4 clap overbore dengan ukuran piston 63,5 mm dan stroke 47,2 mm, berpangkabetan bahan bakar karburator, serta transmisinya 6 percepatan. Tenaganya diklaim mampu mencapai 17 horsepower di 10.500 rpm, serta torsi puncaknya 13 Nm pada 8.500 rpm. Selang beberapa tahun setelahnya, pada tahun 2011 generasi kedua Honda CBR 150R diboyong masuk ke Indonesia dan dijual secara resmi oleh AHM. CBR 150 generasi kedua ini tampil dengan musuh desain baru yang terinspirasi dari desain VF 1200. Secara keseluruhan, dimensinya berubah menjadi lebih bongsor, namun basic frame dan mesin yang digunakan bisa dibilang masih mirip seperti generasi pertama. Hanya saja pada bagian permesinannya sudah mengalami banyak perubahan, di mana pengkabutan bahan bakarnya sudah menggunakan sistem full injection. Mesin CBR generasi kedua ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 17,8 horsepower di 10.500 rpm, serta torsi puncaknya 12,6 Nm pada 7.500 rpm. Karena statusnya masih didatangkan secara CPU dari Thailand,
AHM membandrol motor ini dengan harga 43 jutaan. Harga tersebut tergolong cukup mahal pada zamannya, bahkan bisa dikatakan lebih mahal dari harga CBR 150R generasi sekarang, yang dibanderol di kisaran harga 36 sampai 40 jutaan. Namun meskipun demikian, CBR 150 CBU atau familiar disebut sebagai CBR sempak ini adalah generasi CBR 150 terakhir yang menggunakan frame model Delta Box. Untuk kemudian generasi CBR 150 setelahnya berganti menggunakan frame tipe tralis, sekaligus mesinnya diubah menjadi DOHC overstroke. Yang terakhir sekaligus menjadi sport 150cc CPU paling goib keberadaannya adalah Yamaha YZF R15 V1 alias R15 generasi pertama. Meskipun tidak pernah dijual secara resmi oleh ATPM Yamaha, motor ini sempat masuk ke Indonesia melalui jalur importer umum dengan bandrol harga di kisaran 36 sampai 38 jutaan. Bukan hanya unitnya saja, dulu sempat ada juga yang pernah menjual set fairing original R15 V1 untuk dipasangkan pada Yamaha Vision Old karena basic frame-nya yang masih dibilang mirip sehingga tidak memerlukan banyak ubahan. Yamaha R15 V1 mengusung kubikasi mesin 150cc SOHC 4 klep full injection 6 speed. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga lebih unggul dari Yamaha Vision Old, yaitu 17 horsepower di 8.500 rpm, serta torsi puncaknya 15 Nm pada 7.500 rpm. Secara tampilan, mungkin R15 V1 tidak begitu spesial, karena bentuk bodi belakang, stop lamp, swing arm, velg, dan tangkinya mirip sekali dengan Vision Old. Namun kalau dilihat lebih detail, ada banyak perbedaan di antara keduanya, misalnya seperti bagian footstep depan, plastik penutup bodi samping, knalpot, warna frame, piringan cakram depan, spakbor, pengereman belakang yang sudah memakai cakram, serta bagian mesinnya yang tidak dibekali dengan kickstarter. Karena memiliki beberapa kemiripan dengan Vision Old, mungkin sebagian orang akan menilai kalau motor ini adalah Vision Old yang dimodifikasi, dan mungkin juga hal inilah yang menyebabkan peminat motor ini tidak begitu banyak, sehingga populasinya sekarang terbilang sangat langka dibandingkan motor CPU lainnya. Nah oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.